Billahi min syururi anfusina. Yang ujung sana deh, sini deh, ini dipenuhi dulu. Ayo, yang paling belakang sini. Alhamdulillah, innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Meneruskan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihi Al-I'tiqad, buah karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihhah wal afiyah. Man yaqra ya Syekh Abdul Hakim? Fadal. Wa aidan mimma yadullu alaihi tarikhul hadarati fid dunya anna al-duruka fil alam ma zalat mundu bu'thatihi Naam. Allahumma salli ala sallim. Wala tazalu muhayyatan wala tazalu muhayyatan bihaitsu min al-mumkin an tasila da'watuhu ila kulli suqa'in min asqa'il alam. Naam. Wa ila kulli ummatin min umamihi. Fala hajata ba'da dhalika ila nabiyyin jadidin ila ummatin min umamid dunya. Naam. Wa suqa'in min asqa'iha. Naam. Dhalika qad zala as-sababul awwal. Wa mimma yashhadu bihi al-Qur'anu kadhalik wa tu'ayyiduhu alayhi dhakhiratul kutubil hadithi was sirati anna ta'lima alladhi ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazalu hayyan mahfuzan ala suratihi al-haqiqiyyah wa lam tal'ab bihi bil nisyani wa tahrifi wa tabdili. Amma al-kitabu alladhi ja'a bihi fama waqa'a at-tahrifu wa la naqsu wa la ziyadatu fi ayyi harfin min ahrufihi wala min al-mumkini ay yaqa'a ila yaumil qiyamah. Wa amma al-hidayatu allati a'taha lin-nasi bi aqwalihi wa af'alihi fa innana najidu atharaha hatta al-yawma hayatan masunatan. Naam. Ka'annana amama syakhsihi sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi. فبذلك قد زال السبب الثاني ثم إن القرآن ليصلح كذلك لأن الله تعالى قد أكمل دينه بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على وسلم. قد زال السبب الثالث أيضا ثم إن الحاجة لو كان فقد إرسال نبي مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتأييده وتصديقه فأرسل في زمانه صلى الله عليه وسلم. فبذلك قد زال السبب الرابع أيضا. فأي سبب خاص من بعد زوال هذه الأسباب الأربعة انتهى المقصود من كلامه. كرامات الأولياء. كنا قد تكلمنا عن آيات الأنبياء والفرق بينها وبين خوارج السحرة والكهان وعجائب المخترعات الحديثة. مخترعات. طيب يكفي سنقرأ. Wa aidan juga masih membahas tentang bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyeluruh untuk seluruh manusia. Dan terakhir kita membahas pernyataan Syekh Abul A'la siapa di sini? Abul A'la Al-Maududi. Dalam ia membantah orang-orang Ahmadiyah Qadianiyah tentang pernyataan mereka bahwa katanya umat ini membutuhkan nabi baru. Wa aidan juga mimma yadullu, hal yang menunjukkan alaihi atasnya, tarikhul hadarah,
ya, catatan tentang kemajuan di dunia yang di dunia, ya, sejarah kemajuan ilmu dan peradaban manusia di dunia. Anna dzurufil alam, bahwa unsur-unsur yang ada di dalam alam raya dan jagat semesta ini mazalat senantiasa mundu bi'tsatihi sallam, sejak terutusnya Nabi Muhammad sallam, wala yazalu, dan bahkan selalu senantiasa muhayya'atan, tersiapkan, ya, bihaitsu dimana minal mungkin, sesuatu yang sangat mungkin, antasila dakwatuh, dakwahnya Rasulullah SAW ini akan sampai ila kulli saqin min asqa'id dunya, kepada seluruh penjuru dunia. Kemodernan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi tentang masalah informasi, kemajuannya sudah luar biasa. Dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan dan teknologi serta informasi tersebut, semua itu adalah mendukung apa? Mungkinnya tersebarnya agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ke seluruh penjuru dunia, dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dan itu kita saksikan sekarang. Seorang mungkin berbicara sekarang, dalam hitungan detik sudah sampai kepada tempat yang lain. Syekh, sini, antum, sini, ke tempat yang lain, dari bukan negara lain, bahkan benua lain, karena saking cepatnya, ya, tersebarnya informasi tersebut dan tersampaikannya kepada mereka yang berhak untuk mendengarkan dan mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ya, demikian. Wa ila kulli ummatin min umamihi, dan akan tersebarnya, ya, kepada kulli ummatin, seluruh umat, min umamihi, dari umat-umat Rasulullah Muhammad SAW, baik dari mereka yang berkulit putih sampai mereka yang berkulit hitam kelam, ya, baik mereka yang berada di Jazirah Arab sampai mereka yang berada di sana sekitar Antartika, ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Fala hajata, maka tidak ada perlunya, ya, ba'da dzalik, setelah sudah tersebarnya agama yang dibawa Rasulullah SAW ke seluruh penjuru umatnya, ila nabiyyin jadidin, kepada nabi baru, ila ummatin, kepada satu komunitas, min umamid dunya, dari komunitas-komunitas dunia, atau sakin, ya, kepada satu penjuru, min asqaiha, dari penjuru-penjuru dunia. Mau dibawa ke timur, ujung timur Islam sudah sampai ke sana. Mau dibawa ke barat, ujung barat Islam telah sampai ke sana. Mau dibawa ke utara, Moskow dan lebih atas lagi, Islam sudah sampai di sana. Mau dibawa ke selatan, New Zealand, maka Islam sudah sampai ke sana. Tidak ada satu belahan bumi pun yang Allah Ta'ala menerbitkan mataharinya di situ atau menghadirkan cahayanya di situ, kecuali di situ Islam telah menyapa komunitas dan masyarakatnya. Ya, demikian. Demikian juga tidak ada alat informasi
yang hampir semua penduduk bumi zaman now mengantonginya, menggunakannya, memanfaatkannya, kecuali melalui alat-alat tersebut. Islam sudah terbawa oleh mereka. Islam sudah berada di tangan-tangan mereka, sehingga mereka sangat mudah mengakses Islam ini dari tempat mereka dengan mudah. Wallahu ta'ala alam. Wabidzalika, dengan unsur-unsur yang telah disebutkan tadi, qad sungguh zala as-sababul awal, hilanglah sebab yang pertama. Ya, hilanglah sebab pertama. Nah, apa sebab pertama? Allah belum mengutus Nabi dan juga belum sampai kepada mereka dakwahnya Nabi. Nyatanya dakwahnya Nabi Muhammad telah sampai ke seluruh penjuru dunia. Bahkan saya ulang lagi, ke kantong-kantong mereka. Bukan hanya di tetangga RT mereka, bukan hanya di tetangga rumah mereka, tapi sudah Islam itu sudah masuk ke dalam kantong-kantong mereka. Nah, demikian. Wa mimma, dan termasuk yashhadu bihil Quran, ya, wa tu'ayyiduhu alaihi, wa mimma yashhadu bihi, di antara hal yang menyaksikan hal tersebut, Al-Qur'anu adalah Al-Qur'an, kadzalik, demikian juga yang sudah kita sampaikan paparannya, muatannya. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inni rasulullahi ilaikum jami'ah, bahwa aku adalah Rasulullahi ilaikum, utusan Allah ilaikum, kepada kalian, jami'an, semuanya. Nah, demikian. Wa tu'ayyiduhu, demikian juga didukung alaihi, atasnya, zakhiratu al-kutubi al-hadis was-sirah, ya, kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah, ya, anna at-ta'lim alladhi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu hayyan. Anna, bahwa at-ta'lim, pengajaran, ya, alladhi ja'a bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu hayyan, senantiasa hidup, ya, senantiasa hidup. Namanya hidup berarti senantiasa berkembang. Mahfuzan, terjaga, ala suratihi al-haqiqah, dalam bentuknya yang hakiki, ya, ala suratihi al-haqiqi, dalam bentuknya yang hakiki. Wala tal'abu bihi an-nisyan, wala, dan tidak tal'abu bihi, dikuasai, an-nisyan, oleh kelupaan. Bahkan ahli hadis itu ketika mereka meriwayatkan hadis, mereka meriwayatkan hadis dengan sangat-sangat jeli, sangat-sangat telitinya. Bahkan para ulama ahli hadis itu membedakan antara ungkapan haddatsana dengan akhbarana. Mereka mengungkapkan tentang perbedaan antara apabila sang guru membaca kemudian murid mendengar, dan antara apabila guru mendengar yang membaca adalah sang murid. Maka mereka membedakan apa yang mereka gunakan, ungkapan apa yang mereka pakai saat meriwayatkan hadis. Dan para ulama ahli rijal, mereka betul-betul antusias, ya, untuk mendeskripsikan tentang rawi-rawi hadis, sehingga tidak ada potensi para pendusta
atau mereka yang tidak patut diterima beritanya untuk menjadi penukil agama ini yang diterima periwayatannya. Dan ilmu ini tidaklah pernah ada di selain agama Islam. Ilmu sunnah, ilmu rijal, ya, makanya Imam Malik mengatakan sammuran lana rijalakum, sebutkan lana kepada kami rijalakum, akan rawi-rawi pembawa hadismu. Fa innahu laula al-isnad laqala man syaa bima syaa. Seandainya tidak ada sanad, seandainya tidak ada penelitian tentang siapa yang berhak diterima hadisnya dari mereka yang ditolak, laqala, saya akan berbicara man, siapa saja, syaa, yang mau, bima syaa, semaunya. Nahmadullah ala al-islami was sunnah wa kamali hadha ad-din. Ya, demikian. Kita ulang, wala tal'abu bihi, tidak akan dikuasai, ya, an-nisyanu, akan kelupaan, wala, dan tidak juga tahrif, perubahan, wala, dan tidak juga at-tabdil, penggantian. Amma al-kitab, adapun kitab, alladzi jaa bihi, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Quran, ya, fama waqa'a at-tahrif, fama, maka tidaklah waqa'a, terjadi at-tahrifu, perubahan, wala, dan tidak pernah an-naqsu, kekurangan. Perubahan tidak ada, kekurangan tidak mungkin. Wala, dan tidak juga az-ziyadah, penambahan. Fi ayyi harfin, di satu huruf pun, min ahrufihi, dari huruf-hurufnya. Saya ulang, menambah satu huruf saja ke dalam Al-Quran sesuatu yang tidak mungkin, karena ia terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan jaminan Allah. Dan apa yang Allah Ta'ala siapkan dari para penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan antum, wahai para santri, memiliki keterlibatan dalam hal tersebut. Mulialah hamba apabila Allah Ta'ala jadikan keterlibatan dia dalam penjagaan kepada Al-Quran dan sunnah, dan tercapainya dan tersampaikannya agama ini kepada umat, dan tersampaikannya agama ini kepada umat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Nah, wala minal mumkin, dan tidak mungkin an yaqa'a, terjadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya perubahan terhadap Al-Quran sesuatu yang nihil adanya dan tidak mungkin kejadiannya sampai hari kiamat. Tidak mungkin terjadinya sampai hari kiamat. Nah, Syekh Hafidz, tanah mau takum. Wa amma adapun al-hidayah, kita berbicara tentang Al-Quran. Wa amma adapun al-hidayah, petunjuk, allati a'taha, yang Allah anugerahkan, linnasi, kepada manusia, bi aqwalihi, dengan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi, dan dengan perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Fa innana, maka semuanya kami, kita maksudnya, najidu, mendapati, asaroha, jejak-jejaknya, hatta yaum, sampai detik ini, hayatan, seakan-akan masih tetap hidup petunjuk Rasulullah SAW tersebut,
masunatan, senantiasa terjaga, ka'annana, seakan-akan kita amama sakhsihi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah, wa fi zamanihi, dan seakan-akan kita berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana seorang ketika membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan hadis tersebut dan membersamai para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim dalam mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Sampai ada ungkapan bahwa ashabul hadis, walau mereka tidak membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jasad-jasad mereka, tetapi anfasuhum sahibu, jiwa-jiwa mereka membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ahlu sunnah, seorang sunni, ketika ia akan masuk WC, dihadirkan di pikirannya bahwa Nabi yang mulia SAW mengajari kepadanya. Apa yang diajarkan ketika masuk WC? Mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu dan memeretkan. Apa yang diwiridkan ketika masuk WC? Hah? Apa itu doa masuk WC? Masya Allah, Syekh Faruk, Masya Allah. Seakan-akan Rasulullah mengajarkan kepadanya, Ruk, lek mlebu WC Ruk, ngucap apa iki? Demikian juga ketika ia berada di dalam WC. Tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang sunni kecuali berusaha untuk tidak membelakangi kiblat, tidak juga untuk menghadapnya. Ketika keluar dari WC, tidaklah seorang sunni kecuali berusaha untuk menghadirkan rasa bahwa Nabi mengajarkan kepadanya, ketika keluarlah dengan tangan, dengan kaki kanan. Ketika keluar, ucapkanlah ghufrana. Itu tadi petunjuk Rasulullah tentang WC. Petunjuk Rasulullah tentang akan tidur. Itu tadi petunjuk Rasulullah akan tidur. Petunjuk Rasulullah SAW ketika seorang berwudu, ketika seorang salat. Hampir tidak ada seorang sunni yang melaksanakan wudu, yang melaksanakan salat, kecuali ia hadirkan dalam benaknya, dalam pikirannya bahwa Nabi menuntunnya. Kum ya Syekh Imam, kum ya Syekh Imam. Kecuali Nabi menuntunnya, pergerakannya, mulai dari ia mencuci tangan, sampai ia mencuci wajah, sampai ia terakhirnya mencuci kaki, bahkan sampai diulang aktivitas tersebut sampai 3 kali. Bahkan di antara anggota ada yang mereka dahulukan kanan, mereka dahulukan atas kiri, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Maknanya adalah bimbingan Rasulullah, petunjuk Rasulullah senantiasa berada dalam kehidupan kaum muslimin dan tak meninggalkan mereka walau sesaat pun. Ya, demikian juga ketika salat, kaum muslimin ahlus sunnah, mereka betul-betul menghadirkan bahwa salat yang mereka lakukan adalah salat yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena mereka tahu akan sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Naim itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita teruskan. Fabidzalika, dengan hal tersebut, qad zala as-sababus tsani. Hilanglah sebab yang kedua. Hilanglah sebab kedua. Ya, apa sebab kedua? Sudah terutus tapi sudah hilang jejaknya. Ketika tidak terhilang jejaknya, bahkan senantiasa istilahnya gayung bersambut di antara umat, dibawa Islam ini dari satu generasi kepada generasi setelahnya. Nah,
haddan tariyah, seakan-akan masih hangat. Ya. Nah, maka tidak ada perlunya lagi diutusnya seorang rasul. Summa, kemudian, innal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran, la yusarrihu, menyebutkan dengan jelas, kadzalika, demikian juga, bi annallaha, bahwa Allah Ta'ala akmala telah menyempurnakan dinahu, agamanya, biwasitati Muhammadin, dengan melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, biwasitati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika, dengan itu, qad zala as-sababu ats-tsalits aidan, hilanglah sebab yang kedua. Allah telah menyempurnakan agama Allah Ta'ala dengan perantaraan terutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada perlu terutusnya Nabi baru yang berfungsi menyempurnakan syariat yang belum sempurna. Semua kemudian, innal hajata, sesungguhnya kebutuhan kepada Nabi, lau kana taqtadi, seandainya kebutuhan tersebut mengharuskan, irsala nabiyyin, terutusnya seorang nabi, ma'a Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li ta'yidihi, untuk menguatkan Nabi Muhammad, wa tasdiqihi, dan untuk membenarkan Nabi Muhammad, la arsala fi zamani, niscaya Nabi tersebut akan diutus di zaman Rasulullah, bukan zaman now. Kita ulang sebab keempat. Di antara sebab kenapa Nabi itu diutus, ada sudah Nabi, ada sudah Rasul, tapi perlu dukungan. Andai sebabnya keempat ini, Nabi Muhammad perlu dukungan, pasti dukungan itu dikirim dan diutus kapan, si Abdul Hakim? Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika qad zala as-sababu ar-rabi'u aidan, dengannya hilanglah sebab yang keempat juga. Ya. Fa ayyu sababin khas, maka sebab apa ba'da zawali hadhil asbabil arba'ah, setelah hilangnya empat sebab yang karenanya umat membutuhkan nabi baru. Intaha al-maqsud min kalamihi, berakhirlah maksud daripada Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan menukil pernyataan siapa? Syekh Abdul A'la al-Mawdudi al-Afghani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan selanjutnya adalah karamatul awliya. Man yaqra' ya Syekh? Gairuka? Syekh Umar. Fadal Syekh Umar. Karamatul awliya. Nah. Karamatul awliya. Kunna takallamna an ayatil anbiya wal farqu baina wa baina fawaid as-sahabati wal qur'ani wa ajaibil mustara'ati al-haqiqati wa lamma lima la min al-athari wa sanatakallamu. Diulang lagi. Kunna takallamna an ayatil anbiya wajah surah ya Syekh. Nah. والفرق بينها وبين خوارج السارة والقرآن وعجائب المخترعات الحديثة ولما لها من الآثار وسنتكلم إن شاء الله عن كرامات الأولياء لأن لها ارتباطا وثيقا بآيات الأنبياء ونبين الفرق بينها وبين خوارج السارة والمشهودين أيضا. نعم.
awliya'ullahi azza wa jalla humul mu'minuna al-muttaquna kama qala ta'ala Laisa mas'udin, musya'wazin. Ya. وبين السهرة والمشعوذين أيضا فنقول أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فهو ولي الله ولي لله بقدر إيمانه وتقواه وقد يظهر الله على يديه من خوارج العادات وهي ما يسمى بالكرامات فالكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد بعض الصالحين من أتباع الرسل إكراما من الله له ببركة اتباعه للرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليس كل ولي تحصل له كرامات وإنما تحصل لبعضهم إما لتقوية إيمانه أو لحاجته أو لإقامة حجة على خصمه المعاند في الحق والأولياء الذين لم تظهر لهم كرامات لا يدل ذلك على نقصهم كما أن الذي وقعت لهم الكرامات لا يدل ذلك على أنهم أفضلوا من غيرهم. Nah, yakfi. Pembahasan selanjutnya adalah setelah dibahas tentang iman kepada Rasul dan semua item-item di dalamnya, termasuk mukjizat, ya, termasuk ditutupnya kerasulan dengan Nabi Muhammad SAW. Pembahasan selanjutnya adalah karamatul awliya, karamahnya para wali. Kunna adalah kita qad takallamna, telah berbicara an ayatil anbiya, tentang mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Wal farqi, ya. Dan kita juga berbicara tentang perbedaan bainaha, antara mukjizat, wa baina, dan antara khawariqis saharah, keanehan-keanehan para penyihir, wal kuhan, keanehan-keanehan para dukun, wa ajaiba al mukhtara'ati al hadithah. Kita juga telah membahas tentang hal-hal baru yang mentakjubkan, temuan-temuan baru yang mentakjubkan. Bagaimana tidak? 500 orang bisa terbang bersama-sama di awang-awang. Saya ulang, 500 orang atau lebih apabila jet bus, airbus, maka dia ada lebih dari 500 orang terbang bersama-sama di awang-awang. Dan bagaimana tidak? Gedung yang berapa tingkatnya seakan-akan berjalan bersama-sama di atas air. Kapal pesiar itu. Dan bagaimana tidak? Ya, semua pesawat diangkut, semua bahan makanan diangkut, semua persenjataan diangkut, semua pasukan diangkut dalam satu tempat yang besar. Dan ombak seberapapun terpecahkan, bahkan es bagaimanapun terbelah, kapal-kapal tanker itu, kapal-kapal induk itu, bukankah itu hal yang mentakjubkan? Di mana dulu sebelumnya tidak ada. Lebih mentakjubkan lagi kalau seandainya zaman dulu ada, orang yang bertingkah seperti itu pasti akan disebut gila. Bicara sendiri dengan memegang sesuatu. Bahkan kalau peringas, pringis sawab. Omongan kalau peringas, pringis. Wah, gendeng tuh Kang. Kalau omong dhewe kalau peringas, pringis. Lah entuk aku saiki berbicara dengan orang yang di Amrik loh. Zaman dulu dikatakan gila, zaman sekarang tidak.
Dengan semudah itu orang sekarang bisa membawa 1000 kitab, bahkan lebih. Bahkan ia bisa menjelajahi dunia dengan alatnya. Nanti kita tidak tahu kecanggihan apa yang lebih canggih lagi, kemodernan apa yang akan lebih modern lagi yang Allah hadirkan untuk umat, untuk manusia. Ya, demikian. Walima laha, dan karena laha baginya minal asar, ya, dari efek. Jadi apa efeknya? Wa sanatakallamu, mukjizat, apa efeknya? Menguatkan dakwahnya Nabi. Karamah. Nah, ya. Wa sanatakallamu, dan kita akan berbicara insyaallah di sini tentang karamatil auliya. Karamahnya para wali. Li'annaha, karena laha, bagi karamah wali, irdibatan, ada hubungan wasiqan yang sangat kuat bi ayatil anbiya, dengan mukjizatnya para nabi. Karamahnya wali itu ada hubungan yang sangat erat dengan mukjizatnya para nabi. Wa nubayyinul farqa, dan di bab ini kami akan jelaskan al-farqa, perbedaan bainaha, antara karamahnya antara mukjizatnya para wali, mukjizatnya para nabi, karamahnya para wali, wa baina khawariqis sahara, dan antara keanehan-keanehan yang dimiliki oleh para penyihir, wal musyawazin, dan para pendusta aidan juga. Fanaqul, maka kami katakan, auliyaullah, satu yang harus diketahui, satu yang harus dideskripsikan pertama kali. Apa itu? Siapa itu wali Allah? Pertama, auliyaullah, wali Allah adalah mereka al-mu'minuna al-muttaqun. Pegang baik-baik pakem ini dan jangan sampai keluar darinya. Wali Allah al-mu'minun adalah orang yang beriman. Al-muttaqun adalah ahli taqwa. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala, ketahuilah, harfun ditanbih, mengisyaratkan pentingnya apa yang akan disampaikan. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, tidak juga ada rasa sedih. Allah nihilkan potensi rasa takut, Allah bersihkan potensi rasa sedih dari mereka yang telah dianugerahi anugerah oleh Allah Ta'ala dan dipilihnya menjadi wali-walinya. Alladzina amanu, ya, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu, dan adalah mereka yattaqun. Siapa mereka? Kalau ada yang bertanya, jawabannya mereka adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Wali Allah itu adalah siapa mereka? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Fa kullu mu'minin, maka semua orang mukmin itu
taqiyyin dan ahli takwa itu, fahuwa, maka dia waliyun lillahi, wali Allah. Pak Khalil, siapa wali Allah leh? Dan bertakwa. Jadi siapapun mukmin, siapapun takwa, muttaqin, ahli iman, ahli takwa, mereka adalah wali Allah. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Biqadri, sesuai dengan kadar imanihi, keimanannya. Artinya wali Allah itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan kadar keimanannya, wa taqwahu, sesuai dengan kadar ketakwaannya. Ia yang sempurna imannya, sempurna ketakwaannya, maka sempurna kewaliannya. Saya ulang, dia yang sempurna imannya, yang sempurna ketakwaannya. Mas Ashari, anduk leh. Kum ya Syekh. Dia yang sempurna imannya, sempurna takwanya, maka sempurna derajat kewaliannya. Waqad, dan kadang yuzhirullah, Allah tampakkan ala yadaihi, di tangannya, min khawariqal adat, dari keanehan-keanehan. Wahia, dan keanehan-keanehan yang Allah anugerahkan kepada wali tersebut. Ya, ma yusamma, yang dinamai bil karamat. Ma yusamma, yang dinamai bil karamat, karamah. Keanehan-keanehan itu, itulah yang dinamai karamah. Keanehan-keanehan itu, itulah yang dinamai al-karamah. Fa maka al-karamatu karamah. Kalau begitu, apa itu karamah kalau begitu? Ya, karamah, apa itu karamah kalau begitu? Khariqun lil adati, sesuatu yang menyelisih kebiasaan manusia. Yujrihi Allah, yang Allah Ta'ala jalankan ala yadi ba'dis salihin, atas sebagian orang saleh. Jadi syarat bahwa dia dinamai karamah harus dari orang yang saleh. Nah, demikian. Ikraman minallah min atba'i ar-rusul, dari para pengikut Rasul. Maknanya kesalehan tidak akan digapai kecuali dengan mengikuti Rasul. Maknanya karamah tidak akan dicapai kecuali dengan menjadi orang yang saleh. Kalau begitu, karamah itu hanya untuk pengikut para Rasul, penderek para Rasul, mereka yang di atas jalannya Rasul. Ya. Baru apabila muncul dari mereka keanehan-keanehan, itulah disebut karamah. Ya, bibarakati, perhatikan, bibarakati ikraman minallahi lahu, ikraman sebagai wujud pemuliaan minallah, dari Allah Ta'ala, lahu, untuk yang bersangkutan. Siapa yang bersangkutan? Orang yang saleh. Siapa orang yang saleh? Pengikut Nabi. Jadi karamah itu adalah wujud pemuliaan Allah untuk para pendereknya Nabi, yang mereka adalah orang-orang yang saleh. Orang kok saleh iku anggeri saleh. Ya. Jadi orang saleh adalah para pengikut Nabi. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada mereka kemuliaan, dengan Allah berikan kepada mereka karamah. Ya.
Bibarokati, perhatikan di sini, bibarokati dengan sebab keberkahan ittibaihi, ia mengikuti lirrusuli kepada rasul salawatullahi wassalamuhu alaihim. Jadi kita ulang, ini alur datangnya karamah, ya, bahwa karamah adalah keanehan-keanehan yang Allah anugerahkan kepada orang yang saleh, ya, kepada orang yang saleh dari para pengikut Nabi. Allah anugerahkan semua itu karena Allah muliakan mereka. Ya, Allah muliakan mereka dengan sebab mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah ujung pertama pembahasan tentang karamah, yaitu apa karamah itu, dan yang kedua untuk siapa ia diberikan, yang ketiga dari mana datangnya, yang keempat apa fungsinya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan pagi ini, dan insya Allah pembahasan lanjutannya akan kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.